Halo teman-teman, selamat datang kembali pada video pembelajaran kita kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep sains pada kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu fermentasi kimchi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rena Lestari dengan NPM A1M022003 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Teman-teman pasti udah familiar nih sama yang namanya kimchi. Jadi kimchi itu merupakan makanan fermentasi tradisional dan lauk pauk dengan rasa unik dari Korea yang sudah dikonsumsi dari sejak zaman dulu. Sekarang telah dikonsumsi sebagai makanan kesehatan di berbagai negara. Bahan utama kimchi adalah kubis dan lobak. Namun sebelum fermentasi kimchi, berbagai rempah-rempah seperti cabai bubuk, jahe, daun bawang, daun putih, dan asin makanan laut yang juga ditambahkan. Asam organik dan asam amino bebas yang dihasilkan selama fermentasi membuat kimchi memiliki rasa yang unik. Sedangkan fermentasi menurut ahli biokimia ialah proses menghasilkan energi dengan perombakan senyawa-senyawa organik. Sedangkan menurut ahli mikrobiologi industri, fermentasi yaitu segala proses untuk menghasilkan suatu produk dari kultur mikroorganisme. Definisi fermentasi lain yaitu suatu disimilasi senyawa-senyawa organik yang disebabkan oleh aktivitas dari mikroorganisme. Nah, disimilasi merupakan perombakan nutrien melalui reaksi kimia yang menghasilkan pembebasan energi. Untuk analisis konsep fermentasi sayuran yaitu kimchi, materi dan konsepnya itu ada perubahan fisika dan kimia pada saat proses fermentasi, ada organoleptik, ada teknologi pengawetan makanan, penyimpanan makanan yang baik dan benar, laporan hasil pengamatan perubahan makanan, dan bioteknologi. Fisikokimia itu yang diuji padanya kayak nanti ada kadar air, kadar abu, kadar serat, terus ada metode hidrolisis untuk menentukan kadar lemak dan untuk menentukan kadar karbohidrat, terus ada pengukuran salinitas juga untuk dengan menggunakan metode mol. Kemudian organoleptik maksudnya tuh sampel tuh dianalisis kualitas sensori seperti warna. Nah, nanti kimchi dilihat warna, aroma, dan teksturnya. Terus kimchi juga termasuk teknologi pengawetan makanan. Kenapa dikatakan begitu? Karena dengan menggunakan fermentasi kimchi, kita bisa menggunakan teknik untuk memperlambat atau mencegah kerusakan dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau memperlambat reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan. Kemudian ada penyimpanan makanan yang baik dan benar. Penyimpanan makanan yang baik dan benar melibatkan pengaturan suhu, kelembapan, dan kondisi atmosfer yang tepat untuk menjaga kualitas makanan dan mempercepat proses fermentasi. Tentu kita tahu kimchi itu harus dimasukkan ke wadah tertutup dan didiamkan minimal selama 2 malam. Jadi ada aspek penyimpanan makanan yang baik dan benar. Kemudian ada laporan hasil pengamatan dan perubahan makanan. Karena bahan dan lingkungan fermentasi yang kompleks menjadikan kimchi sebagai makanan fermentasi unik dari segi atribut organoleptik. Jadi sulit nih untuk menganalisis karakternya secara spesifik. Perubahan keasaman atau asam organik terbilang cukup sedikit. Ini sehubungan dengan kondisi-kondisi tertentu sama proses fermentasi kimchi. Studi yang dilakukan sejauh ini menunjukkan bahwa waktu fermentasi dan konsentrasi garam mempengaruhi kualitas kimchi bengkoang. Jadi ada perubahan keasaman dan lain sebagainya. Kemudian ada bioteknologi. Tentu dalam proses fermentasi kimchi kita menggunakan bioteknologi. Jika adanya kecenderungan peningkatan penambahan garam pada setiap perlakuan itu kan berindikasi pada meningkatnya jumlah total bakteri asam laktat pada kimchi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih telah menonton.
Yang suka banget sama kimchi atau yang penasaran nih sama kimchi, yuk kita buat sendiri. Ini resep barbecue kimchi semi otentik yang udah disesuaikan sama selera lidah Indonesia. Garing, manis, asin, pedes, umami, enak banget. Lebih enak daripada beli. Bahan dan cara masaknya juga simpel banget, nggak susah sama sekali. Satu biji sawi putih yang besar kalian potong-potong bagi jadi 4 bagian. Cuci bersih, lumuri pakai garam. Kalau semua sisi dan lainnya udah dilumuri pakai garam, diamkan minimal 30 menit atau sampai airnya keluar. Lanjut potong-potong daun bawang, bir dan juga bawang bombay. Semua bahan bumbunya kita blender sampai halus. Sekarang kita siapin bubur tepungnya. Pakai api kecil aja, tunggu sampai mengental kayak gini. Kalau udah mengental kayak gini, tunggu aja sampai dingin. Nah, setelah 1,5 jam sawinya kita diamin, kita cuci bersih, peras sampai nggak ada air dan kita potong-potong. Motongnya sesuai selera aja. Mau gede, kecil boleh, atau mau nggak dipotong juga boleh. Kita satukan semua bahan dan bumbu yang tadi udah kita siapin di dalam satu wadah. Kimchi yang enak itu punya rasa yang rich banget, identik dengan rasa yang kecut, tapi kimchi yang enak punya rasa asin, manis, pedes, gurih, umaminya tuh berasa enak banget di mulut. Jadi kalau mau diolah lagi, masakan yang dihasilkan bakal lebih deep, bakal lebih enak banget. Kalau udah dimasukin ke wadah kedap udara kayak gini, kita fermentasiin dulu selama 1 hari aja. Simpen di suhu ruang dulu, setelahnya baru deh bisa kita masukin ke dalam chiller. Sebagai pemburu kimchi enak, selain kimchi yang ada di Aeon, ini kimchi terenak yang pernah aku buat dan yang pernah aku makan. Dan ini cara favorit aku buat makan kimchi. Next, enaknya kita buat olahan apa ya dari kimchi ini?